Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Nadia Rizky Fatani. Kita akan melanjutkan pembelajaran terkait pengantar anatomi, fisiologi, patologi dan terminologi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 setelah UTS kemarin. Yang akan kita bahas adalah tentang pengantar terminologi medis ya, patologi dan terminologi medis. Kalau kemarin itu yang kita bahas adalah anatomi, fisiologi ya. Nah, sekarang kita membahas tentang terminologi medis. Nah, pengertian patologi yang kita bahas, jadi yang ke kondisi abnormalnya, lalu pengertian terminologi adalah istilah penyebutan namanya dalam dunia medis, lalu prinsip patologi dan terminologi medis. Pengertian patologi, jadi patologi sendiri adalah lawan dari fisiologi, dimana kalau fisiologi itu yang memang normal, yang memang seharusnya. Nah, patologi ini adalah cabang ilmu kedokteran yang memang mempelajari perubahan-perubahannya, ya, perubahan baik secara struktur, fungsi, dan biokimia pada sel, jaringan, serta organ tubuh, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kelainan atau kondisi penyakit tertentu. Patologi berfungsi untuk memahami penyebab penyakit, mekanisme terjadinya penyakit tersebut, serta dampaknya terhadap tubuh, ya, sehingga dapat menegakkan diagnosis yang tepat. Ruang lingkup patologi itu ada 5 hal yang kita lihat. Pertama dari sisi etiologi atau penyebab penyakit. Tadi kita sudah menyinggung ya bahwa patologi itu kan menyebabkan kelainan-kelainan. Nah, etiologi itu adalah penyebabnya kenapa gitu ya. Penyebab penyakitnya itu bisa melalui virus, bakteri, genetik, imun, atau paparan lingkungan. Lalu yang kedua, patogenesis, proses atau mekanisme terjadinya penyakit. Perubahan morfologi, perubahan yang terlihat secara makroskopis. Lalu ada manifestasi klinis, diagnosis ya. Jadi manifestasi klinis itu tanda dan gejala yang timbul. Diagnosis itu identifikasi penyakit berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratorium. Lalu terminologi medis ini pengertiannya adalah sistem penamaan ilmiah yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk menggambarkan bagian tubuh, fungsi penyakit, prosedur medis, serta kondisi klinis secara tepat, baku, dan universal. Terminologi medis terutama berasal dari bahasa Yunani dan Latin sehingga memiliki struktur yang konsisten. Terminologi medis memiliki 3 struktur dasar ya dalam penamaan istilah medis ya. Yang pertama itu adalah prefix. Prefix itu adalah awalan. Ya, awalan ini terkait lokasi, jumlah, waktu. Contoh, hiper meningkat, hipo menurun. Misalnya hipertiroid berarti ada kelenjar hormon tiroid yang meningkat gitu ya, itu artinya hiper. Kalau hipo itu berarti menurun, hipotiroid berarti memang jumlah hormon tiroidnya menurun gitu ya. Nah, lalu yang di tengah-tengah ada namanya root word atau akar kata. Misalnya terkait organ atau sistem tubuh, contoh kardia itu jantung, hepar itu adalah hati. Nah ya, lalu yang ketiga itu suffix. Suffix itu akhiran kondisi penyakit atau prosedur. Contohnya ada itis, oma ya, dan ektomi itu pengangkatan. Kalau itis itu peradangan, oma itu terkait organ yang membesar atau adanya tumor. Contohnya nefritis, peradangan ginjal. Berarti ada root wordnya itu nepro itu adalah ginjal, itis di bagian sufiksnya yaitu adalah peradangan gitu ya. Lalu ada kardiomegali. Megali itu artinya besar ya, kardio itu root wordnya atau akar katanya. Yang bermasalahnya itu organnya organ kardio. Kardio itu adalah jantung. Jadi kardiomegali adalah pembesaran jantung. Lalu ada juga gastroektomi ya. Gastroektomi itu gastro adalah jantung, adalah lambung ya. Ektomi adalah pengangkatan, jadi operasi pengangkatan lambung. Ya, jadi tadi contohnya adalah root word dengan suffix atau akhiran ya. Struktur dasar teknologi medis tersusun dari kombinasi prefix, root word, dan suffix ya. Jadi kalau root word akan kata itu menggambarkan organ, jaringan, dan atau fungsi tubuh. Contohnya kardi itu jantung, biasanya tengahnya ada o-nya ya. Hepa itu adalah hati, nefro itu adalah ginjal, derm itu kulit ya. Sedangkan prefix atau awalan memberi informasi tambahan mengenai jumlah, lokasi, ukuran, dan keadaan. Contohnya hiper meningkat, hipo menurun, taki cepat, berarti lambat, poli banyak ya, oligo itu sedikit ya, saya tambahin. Lalu ada suffix. Suffix itu akhiran menjelaskan prosedur, kondisi, atau patologi. Tadi contohnya itu ada itis, berarti disebabkan oleh inflamasi, megali itu pembesaran, oma itu tumor, algi itu nyeri, ektom itu pengangkatan atau pembedahan. Nah, prinsip patologi berdasarkan beberapa prinsip utama itu ada identifikasi penyebab,
atau etiologi, menentukan faktor pemicu penyakit, pemahaman proses penyakit atau patogenesis, menjelaskan bagaimana penyakit berkembang dari awal sampai manifestasi klinis, analisis perubahan jaringan, dan melihat adanya perubahan secara makroskopis, mikroskopis. Korelasi patologi klinis menghubungkan perubahan anatomi dengan gejala pasien, penegakan diagnosis menggunakan temuan morfologi laboratorium dan klinis untuk menentukan penyakit. Prinsip terminologi medis dalam patologi, terminologi medis untuk memastikan diagnosis dan komunikasi medis akurat. Prinsipnya kejelasan dan konsistensi. Setiap istilah harus jelas menggambarkan profesi patologi, misalnya IPS, OSIS, OMA. Standarisasi internasional digunakan oleh semua profesi kesehatan di dunia. Deskripsi berdasarkan sumber data. Proses penamaan mengikuti aturan awalan, akar, kata, dan akhiran. Mencerminkan mekanisme atau penyakit, contoh aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah akibat lemak, dan leukositosis itu peningkatan jumlah sel darah putih ya. Misalnya prinsip penentu terminologi medis ada deskriptif, menggambarkan kondisi yang terjadi, struktural, mengikuti pola prefix, dan sufix, universal, konsisten, dan logis. Pentingnya terminologi medis dalam bidang kesehatan itu yang pertama adalah untuk komunikasi antar profesi menjadi akurat ya dan efisien, mengurangi resiko kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan, memudahkan dokumentasi rekam medis, menjadi dasar klasifikasi klinik internasional ICD, dan mempermudah belajar anatomi, fisiologi, dan patologi. Itu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.